Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bersedia dituntun dan diajar oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bila ingin menjadikan seorang pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, tentu harus ada kesediaan untuk mendengar dan menerima didikan atau arahan. Ketika kita terbuka untuk mendengarkan itu, maka sangat mudah bagi kita memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan kita yang terjadi di masa lampau, agar tidak lagi terjadi pada saat ini atau hari esok. Didikan atau arahan itu harus memiliki dasar. Kita sebagai orang Kristen memiliki dasar berdasarkan firman Tuhan. Maka di dalam Alkitab dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua inilah yang menjadi dasar kita, pedoman kita untuk mau diarahkan dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik dari Allah kita. Namun ada kalanya kita harus memiliki kesadaran siapa kita dan apa yang sudah kita perbuat. Bersedia mengakui kesalahan untuk jalan memperbaiki kelakuan. Jangan kita menganggap diri kita ini benar, tapi mau mengakui kesalahan yang sudah terjadi di masa lampau atau pada masa kini. Sebagaimana Efraim yang mengakui pemberontakannya, kemudian ia memohon kepada Tuhan, bawalah aku kembali. Ia hanya bisa berseru dan memohon kemurahan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang mau memberikan pengampunan. Efraim sadar, ia tidak bisa membuat dirinya sendiri berbalik atau bertobat. Ia membutuhkan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, agar di saat dia beroleh keselamatan, yaitu pengampunan dosa, maka hatinya pun diarahkan atau dituntun Roh Kudus berubah ke arah yang lebih baik. Sama seperti kita, kalau kita ini menyadari kita adalah anak Allah, maka kita setiap hari membutuhkan didikan dari Bapa kita. Jangan kiranya kita menganggap enteng akan didikan itu. Putus asa, terbeban, karena mungkin setiap hari kita mendengarkan didikan itu. Efraim menyadari bahwa hidupnya telah menerima hajaran. Namun respon dari Efraim itu sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang tidak terbiasa mengenakan kuk. Akhirnya kuk yang dipasangkan kepada anak lembu itu mengakibatkan anak lembu itu akan berusaha memberontak, sehingga ia pun semakin kesakitan. Orang yang tidak mendengarkan didikan dari Tuhan dan tidak suka dididik,
maka hidupnya terus-menerus memberontak dan bahkan menentang didikan itu. Sulit sekali untuk menjadikannya manusia yang sehat secara rohani, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, karena dasar yang sangat diperlukan adalah mau menerima didikan. Kalau tidak mau menerima didikan, mana mungkin ia mau melakukan yang sesuai dengan kehendak atau didikan Tuhan. Pada dasarnya kita yang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti saat teduh setiap hari, ini juga salah satu bentuk didikan yang kita terima untuk mengarahkan jalan kita ke jalan yang benar. Ada benteng yang membatasi kita untuk tidak cepat terpengaruh akan kesenangan duniawi. Mintalah tuntunan Tuhan agar hidup kita diberkati. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.